Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan pembacaan suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam kebaikan. Seluruh keluarga kita, teman kita yang telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah, semoga diterima amal kebaikan dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholli ala manawam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang pembagian dari hamba ketika mereka melakukan tobat. Jadi sebagaimana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubuh. Nah, tubuh itu artinya taubatlah atau mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, bahwa Allah ta'ala itu maha penyayang juga maha mengampuni. Jadi seberapa besar dosa kita, kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah, kalau kita benar-benar meminta maaf dengan cara jelas, bertobat, maka Allah Ta'ala menjanjikan ampunan dan kasih sayang. Bukan hanya ampunan atas dosa yang kita lakukan, tapi juga kasih sayang. Maksudnya Allah Ta'ala ketika memaafkan atau menerima tobat kita, itu juga disertai dengan Rahman Rahimnya. Jadi penerimaan maaf dari Allah itu juga disertai dengan Rahman dan Rahimnya yang dianugerahkan kepada kita. Umpamine kula gadah salah panjenengan utawa sak wali usulipun. Nah, itu bukan hanya menerima maaf, tapi saya sebagai orang yang dimintai maaf itu juga ngasih hadiah. Padahal saya itu orang yang dimintai maaf oleh Bapak Ibu misalkan, atau sebaliknya. Jadi saya tidak hanya memaafkan, tapi juga memberi hadiah pada orang yang telah meminta maaf atas kesalahannya kepada saya. Nah, itu gambaran dari penerimaan taubat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga disertai dengan rahmatnya. I'lam annat taibina fit taubat ala arba'atit tabaqat. Orang yang taubat menurut Imam Ghazali ketika melakukan pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki lima derajat atau empat tingkatan. Ada 4 tingkatan ketika orang melakukan tobat, dalam arti bukan hanya meminta maaf kepada Allah, tapi tobat itu juga disertai rasa sesal, nestapa atas apa yang telah dia lakukan, dan memiliki niatan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi istighfar dan tobat itu beda.
Kalau istighfar itu minta maaf. Tapi kalau tobat itu jauh lebih hebat karena ada komitmen. Jadi ada niat yang kuat di dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian ada rasa sesal. Kadang orang minta maaf tapi nggak ada penyesalan. Ya wes, karena mungkin nggak enak, karena mungkin merasa gimana, jadi dia minta maaf. Tapi di dalam hatinya dia tidak merasa ada penyesalan atas perbuatan salah yang dia lakukan, gitu. Sehingga dia belum dikategorikan sebagai orang yang bertaubat. At-taubatu al-ula ayyatuba al-ashi wa yastaqima 'ala taubat ila akhiri umrihi. Yang pertama, orang yang al-ash, orang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cepat-cepat melakukan taubatnya, wa yastaqimu ala taubati ila akhiri umrihi, dan taubat atau rasa sesal yang telah ia lakukan itu selalu dia tanamkan hingga akhir hidupnya. Fayatadaraka ma farata min amrihi wala yahdasu nafsahu bil audi illa dzunub illa zalat. Dia merasa menyesal atas dosa yang telah dia lakukan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa yang telah pernah dia lakukan kecuali tidak sengaja. Ini tingkatan yang pertama yang paling dasar. Kula kalih jenengan sedaya, mbok bilih dipun aturi tobatan gene Gusti Allah, mantun ngelampahi maksiat, mantun napa niku melanggar perintah Gusti Allah arupi napa kemawon, lajeng gadah penyesalan dateng manahipun piyambak-piyambak. Lajeng rumaos boten merasa, boten mau, tidak ingin mengulangi perbuatan salah menika. Itu dilakukan penyesalan tersebut hingga di akhir usianya. Itu dikatakan wa sahibuhu as-sabiqu bil khairat al-mustaqbal bisayyiati hasanat. Keberuntungan bagi orang-orang tersebut karena perbuatan jelek yang pernah mereka lakukan itu diganti dengan taubat atau perbuatan yang baik. Kemudian at-taubatu as-saniyah yang kedua, taibun saliku tariqil istiqomah fi ummahatit ta'at, yaitu seatasnya, yaitu orang yang melakukan pertaubatan dan konsisten di jalan ketaatan kepada Allah. Jadi dia melakukan perbuatan yang benar-benar perbuatan tersebut itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah. Istiqomah dalam melakukan perbuatan yang memang diperintahkan, sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu kullama aqdama 'alaiha lamu nafsi wa nadama wa ta'assafa wa jaddada azm ala ayyashtamira lil ihtiras wa hadha nafsul jadir bi an takuna hiya nafsul lawwamah. Tapi terkadang ada ajakan atau bisikan yang sifatnya itu hawa nafsu. Jadi perbuatan baik yang dia lakukan kalau tidak disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas tobat yang dia lakukan, maka kalau tidak dilakukan dengan cara ikhlas, itu dikhawatirkan perbuatan baik yang dia lakukan itu ditunggangi oleh nafsunya. Nah itu berat itu.
Karena bisa jadi ada orang yang melakukan kebaikan, beribadah, tampil sebagai orang yang ahli ibadah di hadapan orang banyak, tapi karena niatnya keliru, maka yang bersangkutan perbuatannya ditunggangi oleh nafsunya. Itu cenderung perilaku yang tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Itu beratnya di situ. Jadi seakan-akan dia itu bertobat, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan istighfar dan lain sebagainya, tapi ternyata itu atas dorongan hawa nafsunya, bukan karena rasa takut, cemas akan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sulit untuk mengatur hal semacam ini karena hubungannya itu dengan pribadi masing-masing. At-tabaqatu asalis, tingkatan yang nomor 3, ayatu wa yastamiru alal istiqamah muddah thumma taghlibu syahwat fi ba'd dzunub fayaqdamu 'alaiha an qasdin li ajzi an qahri syahwat. Jadi semakin orang tersebut istiqomah melakukan kebaikan, maka daya tarik nafsu untuk menjerumuskannya itu juga semakin kuat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat hati-hati ketika kita semua melakukan kebaikan. Bisa jadi tanpa kita sadari, tanpa kita sadari, kebaikan yang kita lakukan itu justru menjerumuskan kita kepada dosa yang sebenarnya jauh lebih besar. Dan ini perlu diwaspadai. Karena orang kalau udah ngerasa dirinya baik, wah itu bahaya. Berarti dirinya itu sempurna. Oh, malaikat kalah ya. Setan apalagi. Kalau orang udah ngerasa baik itu bahaya ya. Jadi mewaspadai perilaku baik yang kita lakukan agar tidak terjerumus atau tidak justru menjadikan perbuatan baik tersebut adalah hal yang sifatnya dosa. Jadi hati-hati. Nah, bisa jadi terkesan itu perbuatan yang kita lakukan baik, kita santai-santai saja, ternyata antara kebaikan dengan riaknya tidak sebanding. Kebaikannya 10%, riaknya 90%, habis sudah. Dia merasa sebagai orang baik karena selalu A, selalu B, selalu C, dan lain sebagainya. Ternyata A, B, C-nya itu tidak ada harganya, dimakan oleh sum'ah riya yang dia lakukan. Itu justru yang sangat berbahaya. Nah, makanya kalau derajatnya seperti kita, orang awam, ya biasa-biasa saja gitu. Gini ku anjine sholat, anjene jamaah, ngaos ge ngaos, anjene ngopi, ningali voli, main HP, dolan guys biasa-biasa mawon. Nah itu justru lebih menjadikan kita manusia yang natural. Manusia yang natural ini seperti apa? Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu manusia yang natural. Nabi Muhammad sosok manusia biasa yang luar biasa. Mengapa? Dengan keterbatasan pribadinya sebagai manusia, Nabi Muhammad bisa menjadikan pribadinya pribadi yang istimewa dengan akhlak, dengan perilaku, dengan ucapan, sopan santun, baik dengan musuhnya, terlebih dengan orang yang menyayanginya, yaitu manusia natural. Wancine ibadah ten masjid ya ten masjid, wancine ten pakan ya Nabi Muhammad ten pakan, merah susu ya merah susu, dondomi kelambi ya dondomi kelambi, ya biasa-biasa saja. Boten kok bentinten harus memakai surban, boten. Nabi Muhammad niku damel surban ya mergoten gurun pasir niku panas, caroten mriki damel topi ngoten bentinten. Boten kok tiang sing bentinten kopian niku tiang alim, boten nutupi botake niku.
Bisa jadi. Jadi manusia natural niku manusia yang baik justru. Satu sisi dia masih menjadi manusia, tidak memalaikatkan dirinya. Satu sisi dia menghambakan dirinya tanpa ada yang tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, at-tabaqatu ar-rabi ayyatuba wa yajri muddata 'ala istiqam thumma ya'udu ila maqarifatid dambi min ghairi ayyatahaddas nafsu bitaubah. Jadi pertaubatan yang dilakukan oleh orang tingkat keempat ini bukan karena dia telah melakukan dosa, bukan karena dia telah melanggar perintah Allah, tapi karena dia malu, isin. Ini tingkatan yang terakhir ini. Jadi oleh tobatan gini Gusti Allah niku boten kok wedi datang siksane Gusti Allah, nerakane Gusti Allah, adabe Gusti Allah, boten, isin. Di paribahasane para tiyang pun diparingi kesaenan bendinten kali tanggine, kok tanggine repot boten ngewangi, isin ngoten lho. Lah bendinten awake dhewe diparingi nikmat kalian Gusti Allah sing boten disukani, dateng tiang sanes, dateng masyarakat sanes, dateng wilayah saklintune masyarakat mriki. Bisa jadi masalah orang lain justru lebih pelik, lebih luar biasa, tapi kita dalam keadaan yang bangun pagi ambekan seenak, uyah yo se asin, rokokan yo se eco, kopi yo se pahit, gula yo se manis dan lain sebagainya, nyambut damel kita se eco, tanggi nggih dukung, dulur nggih rekan, guyub rukun dan lain sebagainya, itu tidak diberikan kepada semua orang. Senikmat itu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kok wonten dosa sing kita lampahi, lajeng tobat ini kuboten mergo wedi dateng nerakane, tapi izin atas nikmat sing sampun disukani Gusti Allah. Lah niku taubate tiang-tiang pilihane Gusti Allah, nek pun kadung tobat niku lajeng diterima langsung kalian Gusti Allah. Niku secara urutan tiang tobat kados mekaten. Mila Bapak Ibu ingkang kula hormati, pintu tobat niku boten ditutup kalian Gusti Allah milai kita melaksanakan dosa sampai roh kita itu berada di tenggorokan. Nek roh pun tenggorokan, nah niku pintu tobat niku pampun di close, sudah ditutup, tidak ada maaf lagi. Lah mumpung kula kalih jenengan tasik keparingan wekdal untuk selalu tobat tenggene Gusti Allah atas dosa yang kita lakukan baik disengaja maupun tidak tenggene Gusti Allah, nggih monggo ditobati. Langkung-langkung dipun tingkataken anggenipun kula kalih jenengan sedaya niku tobat tenggene Gusti Allah amargi izin sampun diparingi yuga sing sae, pekerjaan yang baik, lingkungan yang baik, kehidupan yang baik pun diparingi sedanten kantun izin wirang tenggene Gusti Allah supados dados tiyang sing estu wa yatubu ilallah taubatan nasuha. Taubat niku benar-benar taubat yang diridhoi, yang baik. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anggenipun kita beribadah dan tobat kepada Allah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, mekaten saking kula bilih wonten kekirangan kekhilafan saking kula pribadi, netiagung pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.